Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallah Inna iddatash syuhuri indallahi isnai asyara syahra wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin talil Quran wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imina fi syahri Ramadan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Hadirin sidang jamaah Jumaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, awal perjumpaan kitanya ni bak zuhur yang sangat mulia rayanya. Mari kitanya babandum segenap untuk mengucapkan puji serta syukur atas kehadirat ilahi ya Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, di mana oleh Allah yang masih memberikan umur panjang, sehat badan dan pikiran, sehingga tepat pada sore hari ini kita telah dapat berhadir bersama-sama di dalam memenuhi undangan Allah, yakni ibadah Jumaah secara berjamaah. Kesemuanya ini berkat nikmat dan rahmat Allah yang masih Allah berikan kepada kita bersama, sehingga nikmat tersebut kiranya dapat kita pergunakan pada tempat yang diridainya. Mudah-mudahan kelak suatu hari nanti kita akan mendapat bahagia dunia yang kita harapkan mendapat bahagia, lebih-lebih di akhirat kelak nanti agar kita mendapat bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian irhamhu rahmatan maqrunatan bi ta'zimi wa taslim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, summa tabi'in, ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, segenap ulama muktabar yang masih Allah berikan umur panjang di atas permukaan bumi yang fana ini. Ulun Tuan hormati kepada seluruh gure-gure ulun tua Babandum,
abi abati walid walidi yang ulun tuan muliakan. Ulun tuan hormati Raja Imam Masjid, Khatib Masjid, juga seluruh penitia Masjid Darul Mu'ad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa yang ulun tuan ta'zimi kepada seluruh orang Syi'lun Babandum, jamaah Jumaah yang telah beradir pada sore hari ini, yang guna tujuan hanya semata untuk memenuhi undangan Allah. Hendaknya kita mendengar sepatah kata mau'izah, kalau bisa menjadi kutipan sebagai mau'izah dari ulun tuan yang akan ulun tuan sampaikan si'ati ala kadar. Mudah-mudahan menjadi peningkatan di dalam kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mukaddimah barusan telah saya bacakan firman Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala dari sekian tahun Allah ciptakan bulan yang begitu banyaknya bulan, sehingga jumlah bulan yang Allah ciptakan dalam satu tahun adalah sebanyak 12 bulan. Inna iddatash syuhuri indallahi isnai asyara syahra. Tidak melebihi daripada 12 bulan. Cuma 12 bulan Allah jadikan dalam satu tahun. Namun dari sekian banyaknya bulan yang Allah ciptakan, ada bulan-bulan yang teristimewa, ada bulan-bulan yang termulia. Di antara lain bulan yang termulia adalah bulan Rajab. Hari ini, detik ini, saat ini, bulan Rajab menjadi bulan kenang-kenangan buat kita bersama saudara. Kedua bulan yang termulia adalah bulan Sya'ban. Bulan yang terdapat 4 kata huruf. Pertama shin, kedua in, dan yang ketiga alif, keempat nun. Sehingga mempunyai makna Sya'ban, bulan yang bercabang-cabang pahala yang Allah berikan bagi orang-orang yang beribadah kepadanya. Yang ketiga adalah bulan Ramadan. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang, sebentar lagi pasti akan kita dapati bulan yang menjadi pimpinan bulan. Karena sayyidus syuhur kata Nabi, Syahrul Ramadan. Penghulu bulan dari 12 bulan yang Allah ciptakan dalam satu tahun tiada lain. Itulah semata-mata bulan Ramadan. Bulan Rajab, bulan yang menjadi kenang-kenangan pada hari ini. Belum tentu bulan ke depan akan kita dapati bulan Rajab. Bulan Sya'ban hampir untuk meninggalkan kita. Sisa bulan Sya'ban hanya beberapa hari lagi. Kemudian sebentar lagi kita masuki satu bulan yang termulia, yakni bulan Ramadan. Bulan yang Allah wajibkan ibadah puasa penuh satu bulan. Kalau seandainya hambanya tidak melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan sebentar lagi yang akan kita datang, alangkah tersayang mereka termasuk dalam doa malaikat Jibril yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Teingat ulun tuan orang Syi'lun yang ulun tuan hormati. Pada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
beliau ketika membaca dua rukun al-khutbah, ketika beliau naik di atas mimbar, ketika itu Rasulullah naiklah tangga yang pertama, kedua dan ketiga, karena mimbar Rasul hanya terdapat ada 3 tangga. Waktu yang pertama Rasulullah ketika itu membaca amin. Ketika Rasulullah yang kedua pula Rasulullah membaca amin. Ketika Rasulullah yang kelima pula Rasulullah membaca amin. Sebenarnya apa yang terjadi pada saat itu? Kok Rasulullah membaca amin ketika beliau naik tangga pertama, kedua dan ketiga? Para sahabat mempunyai heran ketika Rasulullah membaca amin. Setelah selesai Rasul membaca 2 rukun al-khutbah, setelah Rasul memberi mau'idhah kepada para sahabatnya, kemudian Rasulullah turun langsung disambut oleh sahabatnya bernama Mu'ad bin Jabal. Ketika itu Mu'ad bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kenapa tadi ya Rasulullah ketika engkau naik mimbar, ketika engkau naik tangga pertama membaca amin ya Rasul?" Rasul menjawab, "Mu'ad dan pula sahabat-sahabatku semuanya, pada ketika aku naik tangga yang pertama, saat itu malaikat Jibril berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi," kata doa malaikat Jibril, "apabila ada hambamu ya Allah, di saat datangnya bulan Ramadan ya Allah, tapi ada hambamu yang tidak melakukan ibadah puasa ya Allah, jangan engkau ampunkan dosanya ya Allah, dan tempatkan ia ya Allah ke dalam neraka Jahannam. Amin." Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa malaikat Jibril. Terima ya Allah doa Jibril. Ia berdoa, kalau ada hambanya yang tidak melakukan ibadah puasa bila datangnya Ramadan, jangan engkau ampunkan dosanya. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tangga yang pertama yang membaca amin oleh Rasulullah ketika beliau naik di atas mimbar. Adapun tangga yang kedua dan yang ketiga mungkin tidak sempat saya sampaikan pada sore hari ini. Yang perlu saya ingatkan saudara, bulan Ramadan adalah bulan yang termulia, bulan yang akan mendapat cahaya. Sebagaimana kata Allah kepada Nabi, apa kata Allah? Allah berkata kepada Nabi Musa, "Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuraini." Musa, pasti aku berikan khusus kepada umat Muhammad Musa. Tidak aku berikan kepada umatmu Nabi Musa 2 cahaya, yang dengan 2 cahaya tersebut dapat terhindar daripada 2 kegelapan. Kaila yadru'um dulmatani. Ayo kejar saudara 2 cahaya, yang dengan 2 cahaya tersebut dapat terhindar 2 kegelapan. Nabi Musa bertanya kepada Allah. Ketika itu Nabi Musa tiada tahu apa sebenarnya 2 cahaya khusus Allah berikan kepada umat Muhammad terhindar 2 kegelapan. Musa bertanya, fayaqulu Musa, "Ya Rabb, man nurani?" Apa 2 cahaya yang engkau berikan kepada umat Muhammad ya Rabb? Allah menjawab, faqala Allah Ta'ala, "Musa, cahaya yang pertama yang aku berikan kepada umat Muhammad, inilah cahaya Al-Quran, Nurul Quran."
Ayo baca sering-sering Al-Quran, apalagi bulan Ramadan. Ini cahaya yang mampu memerangi alam kuburan. Getanya Babandum tak yakin bahwa kita akan menuju ke alam yang sangat gelap, yakni kuburan. Yang menjadi lampu yang memerangi di dalam kuburan. Kata Allah kepada Musa, inilah nurul Quran, cahaya Al-Quran. Bahkan sebagian ulama berpendapat dalam seumur hidup wajib untuk mengkhatamkan membaca Al-Quran secara perindividu, secara tersendiri. Sidro-sidro masing-masing wajib bertumai baca, bertumai baca putaman Al-Quran sigeduk seumur hidup. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kedua, Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Rabb, cahaya yang kedua yang engkau berikan kepada umat Muhammad apa ya Rabb? Allah memberi jawaban, Musa, cahaya yang kedua yang aku berikan kepada umat Muhammad, nuru Ramadan, cahaya ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Ya Rabb, kalau seandainya tidak mendapat dua cahaya tersebut kepada hamba-Mu ya Rabb, kepada umat Muhammad ya Rabb, sebaliknya apa yang engkau berikan? Musa, kalau seandainya dua cahaya tersebut tidak didapati oleh umat Muhammad, pasti ia akan dirasakan dua kegelapan. Apa ia dua kegelapan ya Rabb? Allah menjawab, Musa, kegelapan yang pertama yang aku berikan kepada umat Muhammad apabila tidak ada dua cahaya tersebut, Dulmatul Qabri, kegelapan yang ada dalam kuburan. Kegelapan yang kedua ya Rabb, Dulmatun Yaumal Qiyamah, kegelapan di hari kiamat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dalam kuburan adalah merupakan tempat yang sangat gelap. Hari kiamat adalah merupakan tempat pula yang sangat gelap. Tetapi bila mana ada dua cahaya, cahaya Al-Quran, cahaya Ramadan, yang ada kita lakukan di dalam bulan Ramadan sebentar lagi, lentuan rasa, inilah dua cahaya yang mampu untuk memerangi ketika menuju ke alam kuburan dan ketika kita menuju di hari kiamat nanti. Cahaya Ramadanlah yang bisa memerangi di saat kita rasakan kegelapan yang begitu gelapnya nanti. Oleh karenanya hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, senangkanlah jiwanya, hatinya di saat hampir mendekati masuknya bulan Ramadan. Dengan kesenangan hatinya di dalam masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan tubuhnya daripada api neraka. Sebagaimana kata Nabi, man fariha bidukuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang senang, benar-benar senang ia di saat masuknya bulan Ramadan, di saat hampir mendekati masuknya Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya, tubuhnya daripada api neraka. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, moga dengan nasihat atau mauidhah, gambaran, renungan, bayangan yang ulun Tuhan sampaikan pada sore hari ini, agar kita tidak termasuk di dalam doa malaikat Jibril, di mana malaikat Jibril berdoa, andai kata ada orang yang meninggalkan ibadah puasa, ia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita tidak termasuk dalam doa malaikat Jibril. Semoga dosa yang pernah kita jalani dalam bulan Ramadan, coba kita berdoa kepada Allah, meminta keampunan kepada Allah, karena Allah Maha Pemurah, karena Allah Maha Penyayang. Pasti Allah akan memberi keampunan bagi hambanya. Hanya ini yang mampu saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan dapat meningkatkan amal ibadah kita ke depan, sehingga kita termasuk
orang yang mendapat mencari keuntungan di akhirat kelak suatu hari nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.